Halo, sekarang di YouTube gue yang ke-5 nih. Gue mau ngobrol-ngobrol bareng Erlan dari masih Abandon gak sih? Masih Hampir. ya? Hampir ya? Hampir. Abu-abu. Abu-abu. Tapi sekarang kan solo kan, solo karir kan. Ada sih solonya. Erlan Aslah dibaca ya? Aslah. Aslah. Erlan Aslah. Tapi ini ya, apa namanya? Nggak kayak beda dari Abandon ya. Konsep Aslah. Erlan itu Erlan Aslah. Beda sih. Dari maksudnya kan kalau Abandon kan emang band gitu, drum, gitar. Kalau ini kan lebih kayak elektronik mungkin ya. Iya, lebih ke situ sih. Dan kalau yang buat solo gue. Kenapa tuh? Kok bisa ke situ dari perimoan terus tiba-tiba itu apa tuh namanya? Pop atau elektronik pop atau apa tuh? Bebas lah. Bebas ya. Ya, lebih ke ya elektronik pop lah. Kenanya ya. Kenapa tuh bisa beralih ke musik yang seperti itu? Iya, mau explore aja sih biar Ini nggak sih apa? lebih berwarna. Bosen kali ya? Apa makin berumur makin pengen denger yang mainin yang lebih santai? Iya, karena semakin berumur mungkin gitu ya. Tempo semakin melambat. Emang sekarang udah tua ya bang? Masih muda, beda 2 tahun gua tua. Beda tahun mudaan gue ya. Jadi gue soalnya kan gue denger dua-duanya nih dari pas Abandon juga gue denger yang dari awal-awal tuh yang single-single masih yang emo scream-screaman sampai yang akustik. Kalau yang album itu yang akustik itu kan? Iya, kita mini album Wonderwood nama album. Di situ ada beberapa apa ya, kaki hitam masuk ke situ ya? Iya, kaki hitam, memori kotak, terus All Last Night, terus apa lagi ya? Lupa sih gue. Apa? Koi. Gue lupa loh. Apa lagi ya namanya ya? Ada berapa lagu? Ada 4 lagu apa ya? Ada yang bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Iya, All Last Night, Nah. terus kaki hitam, memori otak, satu lagi apa ya? Gue lupa loh anjir. Memori otak. Yang ini kali Orles versi akustik ya. Oh iya, Sama itu ya. All Together versi akustik. Gua ibaratnya inilah Gue lupa. salah satu yang ngikutin gitu sampai yang sekarang gitu. Terus gue denger kayak wah beda nih gitu. Bener tuh berarti karena semakin menua semakin pengen yang santai. Iya, karena gue pengen explore juga gitu. Tapi memang rata-rata gitu sih, semakin berumur semakin melambat temponya. Terus semakin dalam lah liriknya. Itu tentang apa sih? Yang mana? Yang single ini Yang sampaikanlah. sampaikanlah Ini 3 dimensi sih sebenarnya. Gue, mantan gue, dan Tuhan gitu. Antara Jadi walaupun gue udah nge-push semaksimal mungkin, kalau Tuhan berkehendak lain kan kita bisa apa? Intinya sih gitu. berarti tentang wanita juga ya. Hubungan sih, hubungan 3 dimensi itu sebenarnya. Bukan milik kita gitu. Apa ya kenanya ya? Apa Kalau ya? dari depannya aja udah begitu udah. Jika Tuhan apa? Jika malaikat datang kemarin lu buka dong itu. Gitu dari situ aja. Situ aja udah waduh kata gue. Nah, apakah itu single aja apa bakal ada lagi nih, bakal ada single berikutnya atau mungkin album nggak sih? Ya, doain ya, mudah-mudahan gua masih bisa memberikan karya gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada single lagi, mudah-mudahan bisa bikin album juga. Minta doanya aja dari Mas Wanda. Dari kalau proses musik kan tuh ada bantuan tuh dari ini ya, yang produce tuh ada dari Nagar ya. Dari Nagar, karena ya mungkin
siapa ya? Nagar satu lifting sih dia mungkin ya. Dari usia dan dari karirnya juga gitu. Mungkin dia yang lebih paham tentang karakter gua gitu. Selain ini ada beberapa sih, ada Martin, ada Nagar yang tahu range vokal gua dan emang karakter gitu. Mungkin dua orang itulah. Tadi lo bahas soal range vokal nih. Kan lo kan salah satu yang gue denger tuh, wah tinggi nih nyanyi susah banget di. Nih dia aja nih teman gue nih dulu pernah cover nih. Lo dulu pernah cover kan? Waktu SMA apa SMP ya? Dia pernah cover. Gue belum tahu Abandon tuh. Dia cover nih, ada band Serang. Anjir dia tinggi banget nyanyinya gitu. Itu lo emang belajar apa emang gimana itu? Bisa mendapatkan vokal yang tinggi begitu? Sebenarnya sih apa ya, itu masih banyak sih yang lebih tinggi dari gua sih Mas Wan. Iya sih, maksudnya lu salah satu yang biasanya kalau tinggi makin tinggi makin tipis, tapi lo maksudnya yang tingginya salah satu yang oke lah kalau menurut gua. Apa ya? Ada yang falset gitu, tapi kalau lo mah kan kalau masalah perteknisan nih ya, lo tingginya salah satu yang oke lah gitu. Dulu belajar kursus atau emang gimana? Enggak sih, coba itu aja. Karena gua emang awal-awal sih nyanyi dari SMP kelas 2 dan itu emang otodidak aja. Awal-awal sih ikut festivalan gitu kan. Zaman dulu itu di daerah gua ya, khususnya di Serang ini rata-rata acara itu di festival. Mau nggak mau masuk situ dulu. Bawain apa tuh dulu festival? Banyak sih Wan, apa ya dulu zaman Audio Slave terus Audio Slave gua berarti nyanyi rendah dong gitu. Iya. Apalagi ya The Fly gitu-gitulah. Bawain yang Festival ya kan ada lagu wajib kayak gitu. Wajib. Pas band waktu pas band. Lagu wajib. Gua pernah bawain pas band. Karena waktu zaman SMP gua itu anak-anaknya suka pas band semua. Gitu. Pertama kali kan maksudnya lo band-bandan gitu ikut festival segala macem, pertama kali lo nyanyiin wah ini tinggi nih, lagu ini nadanya tinggi nih, apa ya, gue tuh pernah bawain, enggak sih yang diminta tinggi malah di band-band gitu. Kalau waktu di band-band festival gue bawain apa ya yang tinggi ya, lupa. Ini nih Creed gue pernah bawain, terus Radiohead lupa ya yang paling nggak ada deh kayaknya waktu zaman festival. Saya pernah nggak menang pas festival atau the best vokal? The best vokal harapan berapa ya lupa gua. Oh yang per bandnya juara harapan iya, band ya, bukan yang kayak kan biasanya deh the best vokal lah, the best apa gitar ya. Ada masa gue itu saingannya emang luar biasa. Zaman-zamannya ada apa ya, band Smack Crash, tau gak sih lo? Smack Crash band Serang tuh. Band Cilegon. Cilegon. Ragaji gitu kan. Ragaji band Serang. Ya, jadi saingannya berat-berat waktu itu. Terus yang gondrong-gondrong itu kan, rock klasik ya kan. Kenapa yang mesti gondrong ya dulu ya? Tapi rata-rata yang gondrong-gondrong tuh mainnya jago loh. Iya. Apa gua harus gondrongin rambut biar jago ya? Enggak sih. Gitaris yang gondrong biasanya mainnya jago tuh. Jelimet ya kan. Tapi Ninu nggak jago. Yang Nggak jadi deh. Rata-rata kebanyakan lagi memikirkan sesuatu. Jadi dia lupa motong rambut. Oh. Belum ke ini. Soalnya belum ada mata. Gua kemarin segini. Yang motong rambut. Gua kemarin segini. Oh. Terus ditegur sama orang tua gua, kebetulan rapih juga ibadah. Gua marah-marah nyokap gua, ya udahlah dicukur 2021. Tinggal bilang kan bisa pakai bando mah. Lo di tadi tuh nyambung ke orang tua tuh ya. Lo di kayak orang tua lo tadi bilang lo pendekin dong, rapihin dong. Terus tapi kalau soal band-bandan nih, orang tua lo tahu nggak sih? Lo wah band lo nih Abandon, musiknya begini, tahu, semuanya tahu. Dari zaman SMP juga tahu sih. Karena Support apa gitu? support. Karena gua nggak pernah gimana ya, Wan, kalau mau jujur, gua kalau masalah band, gua nggak pernah yang ngereng ke orang tua gitu, nggak pernah yang mah jadi buat rekaman gitu. Gua nggak pernah begitu dari bukan gua ngeband gitu.
jadi nyokap gue ya udah gitu, gak ada masalah. Nonton pun pernah orang tua Nonton Abandon manggung gitu pernah. pernah deh. Tapi emang udah tahu ya musiknya begitu ya. Denger Darah Air Mata gimana tuh, kaget nggak orang tua? Iya dia. Apa wah oke nih. Oh belum Pernah belum denger. Belum denger. belum. Dari air mata itu waduh parah. Tapi itu salah satu yang ini juga loh. Dulu kan inilah singlenya Abandon yang maksudnya terkenal kan dua itu tuh dulu. Apa Orles sama ini sama Darah dan Air Mata, dua itu kan. Iya. Baru sini-sininya ada yang macam-macam tuh, ada yang apa sih judulnya? Dok apa sih? Stres. Nah, stres nah yang gitu-gitu. Tapi awal dua itu tuh. Iya, Gue taunya. Nah, gue kan ada colongan-colongan dikit nih ya. Denger-denger lo dulu sebelum mainin emo lo sempet ini apa? New metal, hip rock gitu. Nah iya ini. Gue tuh dulu sebelum sama si Matters. kegeser nggak sih? Nggak apa-apa lah ya. Apa ini? Aduh. Sebenarnya sebelum ketemu Martin tuh, Iya. gue tuh Oh berarti itu belum sama Martin tuh? belum dong. Jadi gue awalnya tuh bikin kompilasi anak-anak SMA. Gue kan satu angkatan kan sama Martin dan kawan-kawan dulu. Satu angkatan, satu sekolah juga. Beda Oh, sekolah. sekolah. Beda sekolah tapi satu angkatan gitu. Jadi gue satu angkatan gue itu di antara sekolah ini sekolah itu gitu. Zaman-zaman gue masih pakai abu-abu, gue udah bikin kompilasi sama anak-anak yang lain gitu. Kompilasi di kaset. Di dalamnya tuh acak-acakan deh. Ada melodiknya gitu-gitu. Oh, campur-campur. Campur-campur, ada metalnya gitu. Karena berhubung band gue itu udah punya demo dulu gitu. Si Nah, bandnya apa tuh? Subscribe. Oh, subscribe sama bandnya. Sebelum ada YouTube ya. Subscribe. Iya. Gua di situ bikin demo segala udah ada 3 lagu sama band new metal itu ya ketimbang kebuang gitu ya, itu gua masukin kompilasi di situ sama rata-rata anak melodika gitu kan. Cuman new metalnya cuman gua sama siapa ya, band Serang semua berarti tuh. Serang Cilegon ya ada deh kayaknya. Lupa. Kaset berarti itu ya. Kaset, fisiknya kaset dan kita ngetiknya di Tangerang kalau nggak salah dulu. Berhubung gue udah punya demo duluan ya udah gue tinggal ngasih Ngasih aja lagu. buat Dulu tuh zaman pita, gue masih ngerasain. Berarti rekamannya masih yang pita tuh. Masih yang analog gue di studio K gue pernah Oh, ngerasain. ya studio Kak. Dan anak-anak yang kompilasi ini teknya di Tangerang, di Barata apa ya nama studionya. Dia juga masih pita gitu, masih apa masternya masih pita yang gede gitu kayak studio tau nggak? Wah, itu belum pakai komputer tuh ya, masih harus bener-bener berarti tuh ya. Kalau apa fals nggak bisa diedit, main gitarnya nggak bisa diulang. Iya. Kalau diulang lu berarti kan boros di ini ya pitanya ya. Iya, kalau gue salah di ref ya udah ngulang lagi gitu. Buset. Kalau salah di ini ya ngulang lagi gitu. Belum ngalamin tuh gua tuh. Gua pas Dan- udah ada dari- udah pakai. Dari si master itu nanti Iya. bikin ada kaset dimasukin ke situ gitu, jadi kita biar ngopinya enak. Berarti dari situ berarti ya peralihannya sebelum Peralihan mengenal itu emo. mungkin zaman-zaman gua deh kayaknya, peralihan analog ke digital mungkin itu deh terakhir ya. Berarti di situlah baru mulai apa main band yang mikirin apa rekaman tuh di era itu berarti Era itu di SMA. subscribe itu. subscribe. Nah perjalanan setelah itu bisa ketemu Nah, Abandon tuh. ini ceritanya ketika gua beres kompilasi, gua kan intens sama Martin tuh karena yang ngurusin cuma gua sama Martin waktu. Gitu. Tapi beda band. Beda band. Beda band. Tapi intens ngurusin buat cover. Itu anak SMA kebayang gak sih Bang? Anak SMA dulu kebayang loh. Nampungin band ayo berangkat semua. PT kan berarti kan itu kan. PT. Dan itu kan DIY, kompilasinya itu apa ya? DIY complication apa namanya, lupa gua. Complication. Ya itulah anak-anak SMA dan emang pakai uang sendiri. Ya, di situ gue intens tuh sama Martin ya kan.
si Martin cek kemana-mana, bikin cover, bikin ininya, bikin cetak kasetnya kemana gitu ya, kopi kasetnya. Akhirnya di situ temen gua ada nih si Mugi, gitaris band yang dulu, dia kan ngajakin band sama gua, ayo kan bikin emo-emoan gitu. Kita Emo itu tahun berapa itu? Udah emo-emoan 2004 apa ya? Abandon berarti 2004 tuh. 2004 sih bau-baunya gitu, munculnya sih 2005. 2004 2005 tuh apa tuh? Band emo yang waktu itu lagi ini. Kok dengerin apaan ya? Soalnya lo Facebook Romance gitu-gitu. Oh iya iya. Terus apa ya? Vince, lagi Dius Dius gitu. apa Sausin gitu-gitu ya? Iya, gue dengerin sih itu. Terus si From First to Last. Wah, First to Last. Itu si ini Skrillex. Iya. Skrillex tau gak lo? Yang lagunya Emily ya? Iya. Sama ini Taking Back Sunday. Taking Back Sunday. Terus lagi Era-era kesininya tuh udah Survive. Oh itu ini vokalisnya dulu vokalis Sausin ya sih. Siapa sih namanya Tony siapa? Anthony iya di Green. Yang inilah yang sangat maco. Iya. Buat gue Circus Survive. Underwood gitu, gue dengerinnya gitu lah. Zaman-zaman itu Baru tuh mulai dari new metal ke emo. Gitu. Jadi gue di setiap saat itu gue dijejel apa ya disuguhi ini Martin kan dia zaman dulu itu kalau mau download itu kudus album ya. bisa tuh dulu ada MP3 Anjir. di warnet, harus nongkrong di warnet ya dulu kalau harus di di warnet. Karena gue zaman disket gitu-gitu kalau komputer gue ngerasain anjir. Disket tau Berarti lo. flash disk yang masih Iya, 128, 512 mega. Mau ngopi lagu itu gue mesti burning. Beli CD kosong. Beli CD kosong gitu-gitu kan anjir. Ya mungkin hikmahnya kalau sekarang harusnya lebih oke ya. Karena kan fasilitasnya Harusnya ada. begitu. Tapi karena lo mulai dari situ perjuangannya jadinya buat nggak bisa main-main, jadi karena lo udah melewati kalau yang instan kan bisa istilahnya gua aja buat dapetin ini semua input musik referensi udah mudah, berarti nggak perjuangannya nggak kayak ini kan. Iya sih, maksudnya yang bikin lu kedenger sampai sekarang itu mungkin konsisten ya. Konsisten. Gua bisa kedenger di kuping masyarakat se-Banten ini Abandon or Suffer gitu. Itu enggak sebentar. Nggak gampang ya. Gua udah mesti 10 tahun lebih kayaknya baru bisa ini sih ini. Gitu. Jadi apa ya udah nyangkut di telinga itu enggak setahun 2 tahun gitu. Soalnya kan pernah ada di eranya ya Abandon tuh di mana-mana tuh pasti ada Abandon tuh. Iya. Di gigs, minta pensi, ya kan gitu-gitu tuh acara event-event corporate pun ada Abandon di era itu. Iya. Waktu zaman-zaman sebelum ada anak-anak senja ya. Coba anjir. Itu 2005. Malah gue sempet ya sama sih sama band-band yang lain gitu ya, Regis gitu sama. Oh berarti sempat tuh ngerasain Regis. Gue Regis. Acara apa tuh pertama kali Regis? Gue lupa. Ingat nggak? Biasanya zaman dulu kalau gigs tuh pasti ada flyer-flyer pamflet dia begini kan. Ada. Apa tuh gigs pertama kali Abandon Gue Regis? tuh kalau nggak salah di sini nih di veteran sini pertama main gue. Cuman gue itu nggak Regis suruh main. Ini sound itu bukan apa? Si Stupid Park itu. Ya Stupid Park Itu pertama kali. Pertama kali gue. Tahun Berarti 2005. Berarti gua kayaknya nonton deh. Gua kayak main. itu gua masih sekolah itu. Gue tuh belum nggak prepare ya kan. Karena nggak prepare gue masih emang setelannya main. Ini biasa aja gitu pakai sendal, kaos, apa suruh main ya udah main gitu. Terus udah lupa deh. Dari situ gue ngisi acara ulang tahun terus kayak pensi gitu lupa banget. Sampai akhirnya tuh Abandon pernah main di ini ya waktu Linkin Park main di Indonesia sempat ngisi juga ya.
sebenarnya itu Buat main di situ juga ya. ada audisi lewat audisi online lah ya. Berhubung waktu itu Martin masih aktif Aktif di dunia dunia persilatan maya. itu. Dunia maya. Berarti dia aktif di warnet berarti. Enggak, waktu zaman itu udah mulai. Oh, udah di internet sendiri di rumah. Udah ada Twitter. Zaman gue tuh mah zaman gue ngeband awal, gue tuh Friendster, MySpace juga ya? MySpace sama Friendster. Facebook itu baru nongol gitu loh. Masalah Twitter dan pet kesini Instagram itu belum ada. Kangen sih itu era-era MySpace tuh. Itu Bisa mengenal band-band dari luar kota yang juga. ngebahasnya juga personilnya biasanya. Iya. Oh iya itu baru ingat gitu MySpace tuh ya. MySpace itu media-media. Berarti dari itu sosial media awalnya bisa main di situ di itu udah zaman Twitter. Zaman Twitter itu. Jadi ada audisi gitu buat opening stage. Si Linkin Park kan main di Senayan gitu. Gue lupa tahun berapa deh. Twitter tuh kayak 2000 udah belasan kali ya. 2010 11 ya. Iya gitu. Akhirnya gue masuk dan jadi opening stage-nya. Jadi ketika si penonton itu beli tiket gitu, gue ngehibur di sampingnya. Oh, itu aja udah maksudnya itu aja udah wah anjir punya kesempatan nggak? Ada 3 band, apa band Jakarta, band Solo, satunya lagi Band 3 band. 3 band. Itu berarti sebelum rilis Wonderwood. Sebelum rilis ya? Kayaknya sih itu lagi ngerampungin Wonderwood karena gue tuh keasikan nge-gigs dan keasikan Manggung dulu jadi nggak mikirin ngerilis. Materi-materi itu banyak yang apa ya, banyak yang lupa dan banyak yang emang iya ini apa nih lagu apa nih yang buat album gitu. Gua ya karena waktu itu Martin ke Bandung, gua 2007 itu di Jakarta. Oh sempat kayak ini ya, Kayak vakum gitulah. Terus bandnya long distance. kalau ada manggung baru kumpul. kalau ada ngetek kumpul gitu. Ada 2007 gua di Jakarta, Martin di Nangor. Iya di Unpad kan. Oh kuliah? Iya berkuliah, yang lainnya di Serang gitu. Terus gua nggak punya drummer karena drummer gua lebih memilih ngamen di kafe. Drummer yang sekarang ini Dulu. Oh yang dulu yang sebelum si siapa drummer? Ival. Ya sebelum Ival. Dulu gua sempet punya drummer namanya Ardi gitu. Angkatan gua sih waktu temen-temen SMP gua juga. Oh, iya. Dia lebih fokus ke ngamen ke hotel, kafe gitu ya, mungkin kan itu ya. Berarti waktu itu Ival belum masuk ya? Gue dulu sempet nggak punya drummer, tau nggak lo, berapa tahun setiap mau manggung gue cabutin beke main terus Ebing, terus drummer backing juga pernah. iya gitu lah, drummer anak Onjurta gitu, drummer Helen, drummer Minded, gue minta tolong aja. Akhirnya kan pada mau, iya udah mau lah gue bantuin. Tapi emang drummer tuh kalau buat di sini ya nggak tahu ya, kayaknya paling susah deh. Iya. Itu aja nyari drummer tuh susah. Apalagi buat musik yang gini-gini. Iya, kalau musik-musik kayak kebanyakan sih mungkin gampang ya. Tapi kalau untuk musik-musik abandon itu kadang-kadang agak sulit dari drummer. Berapa tahun tuh gak punya drummer, jadi gua kudu additional gitu. Ini lagi gitu. Apa gara-gara itu susah nyari drummer albumnya jadi akustik? Itu nggak? Bisa jadi, tapi enggak sih. Karena waktu itu gua udah lengkap, ada aduh kacau deh kalau mau cerita mah. Kenapa band itu lama bikin albumnya? Karena setiap briefing itu nggak beres tau nggak lo gitu. You know lah ya waktu itu ya kan. Ya ada yang itulah gitu kan. Kenakalan remaja di era informatika. Yang ada mabok tau nggak, bukan briefing. Ya udah nggak usah briefing ini. Minum dulu biar minum dulu. Ya gitu zaman itu gua. Jadi nggak kerampung gitu. Akhirnya tahun 2011 apa ya, gua album itu ya 11-an ya. Itu Twitter era-eranya Twitter. Gue juga Era Twitter. itu di Cilegon kan ininya apa namanya launchingnya? Gua bikin soft launching tuh Launchingnya di Cilegon ya. LM ya, LM Cilegon. Tapi emang hasilnya maksudnya walaupun format akustik ya, tapi emang
oke, maksudnya kayak nggak emang kayak serius ngerjain dari soundnya gitu, liriknya. Itu liriknya siapa sih kalau biasa bikin Abandon? Kalau Abandon itu yang berbau bahasa Inggris Martin. Kalau bahasa Indonesia ya kadang gua bersama Martin. Oh berarti berdua itu ya? Ya. Nah, apa ya, dari personil awalnya kan cuman gua sama Martin ini, yang terakhir ini Yang masih ini lah iya, line mempertahankan. up-nya gitu, Nah. line up-nya. Karena kan gua si Gilang ini tadinya gitaris yang behind myself kayak gitaris, terus si Ival sama dari ya banyak deh bandnya juga behind, sama si Vicky Day gitu. Iya, Pak pernah di Ricky Davis. Terus Farid, terakhir ini Farid nih. Ada dulunya Helmi lah. Banyak nih, Docinya Serang, Banyak. Oklahoma. Oh iya, dia DJ juga. Ya, banyak dia. Saya bantuin gitu, udah aman lah, jalan lah gitu lah. Terus sekarang nih gimana nih kok Abandon? Abandon sih Masih kan? di WA masih. Ada grupnya masih ada ya, Masih grup ada WA nya. nih. Ada grupnya. Masih suka ada yang briefing yuk gitu. Enggak ada. Soal anjir. Ya mudah-mudahan aja lah, mungkin lagi begini dulu lagi. Oh iya, Lagi- pandemi lah ya. Lagi pandemi dulu. Karena gua tuh selalu cekcok sama Martin sih awal mulanya. Cuman emang Apa tuh permasalahannya, lebih kemana tuh? lebih ke melebar. Gara-gara apa tuh? Enggak. Oh. Enggak. Karena emang gua kemarin tuh sering debat, tapi Heeh. sebenarnya nggak masalah. Dia tuh dengan gua gitu. Dan emang kalau udah debat ya udahlah gitu. Mendebatin itu doang, cuma ya itu tadi yang bikin Inilah debat-debat wajar. debat terus ya. Teman satu band Iya. adu argumen. Dari dulu kali. Ya. Dari dulu. Tapi sebelumnya itu sebelum dari Abandon terus ke Solo kan, lo kan tapi sempat ada di salah satu band tuh, Oh iya. salah satu band, Sini Chasing the Sun. Ya. Itu gimana tuh? Masih nggak sih? Chasing the Sun sih masih ya, tapi Kan di video klipnya di YouTube ada lo ya? ada gua tuh Chasing the Sun itu Masih jalan nggak? tahun berapa ya kemarin ya? 2000 Iya kan tahun kemarin 2000. 17-18 lah Heeh. itu. Keren lah pakai video klipnya kayak di rumah-rumah. Kaca-kaca gitu. Oh, Anjir. Bikin band lagi nih kan. Chasing the Sun itu sebenarnya project kan yang emang dibuat sama Astron Kidul gitu. Dan Nah, salah satu band besar ya. ya, gua sebutnya Gak apa-apa loh. brand clothing di Serang gitu. Astron Kidul dia bikin project band namanya Chasing the Sun, dan gua Oh berarti itu bentukan ditarik. dari brand. Dari brand. Sebenarnya sih bentukan anak-anak, tapi anak-anak yang sering nongkrong di situ gitu. Nah, Jadi ya udahlah, buat band dan emang gitu. Ya gua ngerasa kayak punya keluarga gitu. Ya udah, gua diminta misi ya udah gua masuk. Gitu. masih kan, tapi sekarang masih jalan kan? Chasing the Sun kayaknya masih deh, tapi gua udah cabut. Berarti sekarang tuh lagi kalau di musik nih ya, lagi jalanin yang mana nih, Solo atau Abandon yang bakal mau di ini deh? Lebih ke Solo sih. Di Untuk fokus sekarang. Heeh. Untuk sekarang gua lebih ke Solo karena ya lebih mungkin kan semakin apalagi di masa pandemi gini gua lebih banyak karena kesini ya, lebih simpel aja menurut gua. Lo bisa ngatur semuanya sendiri, mungkin dari liriknya, lo nggak mesti direvisi personil lain, lebih bisa ke jadi pribadian, lebih ke satu orang gitu, Heeh. itu nanggar gitu. Produser nanggar ngigar gini. Oh berarti Ya. prosesnya gitu, lo bikin terus Nagar nyelesain aransemennya begini nih. Biasanya sih gitu sih, kalau gua spesialis liriknya dan Nagar musiknya gitu. Berarti Solo nih lah pokoknya yang lagi di ini lah. Ya, Gue kan gitu sempet lah. tuh dikasih denger tuh beberapa, satu atau dua yang ada yang akustik Oh, iya, iya. Itu kapan tuh mau dirilis tuh? Rencananya sih secepatnya nih, Wan gitu. Tapi pandeminya masih kayak gini,
Iya sih, wah serba ini Ya ya. serba salah juga sih kadang-kadang kalau gua fokus ke situ gitu, tapi kan ada sesuatu yang belum beres gua kerjain gitu. Itu harus gua juga gitu. Ya udah, jadi gua bagi gitu. Oke deh. Kayaknya udah setengah jam nih, nggak kerasa ya? Nggak apa-apa. Nggak kerasa ya, setengah jam ya. Apa-apa, sejam Sini. nggak masalah. Berarti ya itu tadi ya, mau fokusin di ini dulu apa namanya, solo dulu ya. Semoga ini deh cepat rampung, Amin. cepat rilis ya. Amin, amin. Gue juga salah satu yang nunggu loh. Amin. Salah satu yang nunggu. Amin amin. Musiknya biasa aja sih sebenarnya, Apa? nggak ada yang spesial. Siapa bilang? Itu apa ya? Gua coba menyederhanakan cara gitu sebenarnya. Itu visi gua untuk Lebih solo ini. lebih simpel tapi maksudnya lebih apa ya? Mungkin liriknya juga dari ini aja beda, maksudnya temanya, pemilihan temanya beda, nggak kayak Abandon gitu. Iya. Cuma tetap sih maksudnya karakter vokal lo nya di situ wah ini nih Erlan nih gitu tuh masih. Jadi kalau di Abandon itu ya apa ya? Karena kan emang dari awal sih ya, maksudnya gua salah satu ada yang buat wadah gitu band itu gitu. Jadi mungkin itu masih melekat gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa soalnya yang keluarnya dari lo, cuman cara nyanyinya beda sih. Bisa Abandon yang tinggi gitu, ini lo lebih Iya, karena gue sekarang kebanyakan ngerokok jadi kayak masih sanggup nyanyi darah air mata masih. kadang-kadang sih kalau lagi fit sanggup, kalau enggak ya udah. Oke deh, mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita. Thank you ya. Thank you. Thank you ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Siap. Sampai jumpa. Udah.